Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan kali ini di Bali Now sudah kehadiran tamu yang sangat-sangat buat saya sangat spesial kali ini, yaitu beliau adalah Queen Athena. Nah, kita mau bahas masalah apa sih? Sepertinya nih suasananya sudah agak-agak mistis, agak-agak horor mungkin ya, mistis aja deh kayaknya. Nah, kita mau bahas masalah apa sih kali ini? Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar, Queen? Selamat datang di Bali TV, Terima di kasih Bali sudah Now. mengundang kita. Ya, saya kabar baik. Semoga Queen juga kabar baik. Dan dolls ini yang dibawa dari rumah ya. Dari rumah. Happy Happy. kali ini ya. Happy ya kita ngobrol. Happy, kita santai. Iya, kita santai ngobrol. Nah, kali ini kita mau ngobrol masalah yang agak-agak mistis nih di Bali Now kali ini. Sebelum kita banyak ngobrol nih, Pak, pemirsa Bali Now yang di luar sana pasti ingin tahu nih siapa sih sebenarnya Queen Athena. Oh iya. Halo semua, perkenalkan aku Queen Athena. Aku di saat ini aku menyandang gelar tuh Mother of Spirit Dolls Bali. Di mana aku mengadopsi atau mengayomi anak-anak arwah itu lebih dari 100 ya. Cuman saat ini udah sekitar 70-an. 70. Jadi tadinya ada 100-nya hampir 200, tapi udah menemukan jalannya masing-masing, jadi udah tinggal 70-an. Tuh. Jadi di Bali ini aku adalah konten kreator, sutradara, ya membuat short movie berdasarkan kisah nyata arwah tersebut. Waduh, menarik sekali ya. Aduh, berarti nanti perbincangan kita 1 jam ke depan nggak mencekam sih, tapi sangat menarik. Dan masyarakat di luar sana wajib tahu nih ya. Wajib tahu. Nah, ini sebelumnya saya pengen tahu sebetulnya Queen ini mulai merasakan memiliki sesuatu yang lebih yang tidak pada umumnya. Itu mulai kapan sih? Sebenarnya sih aku baru bisa membedakan mana arwah dan manusia itu pas SMP. Jadi dari TK sampai SD mau lulus itu, aku tuh nggak bisa ngebedain mana arwah, mana manusia. Jadi semua aku pukul rata sama. Terus malah aku tuh rajin bawa P3K karena aku tuh suka ketemu ternyata arwah ya. Aku masih berpikir itu manusia. Aku suka ngobatin lukanya. Aku suka, tante kenapa? Ternyata itu kan bukan tante sungguh ya. Itu mungkin kalau Jakarta kuntilanak kali ya. Dia cuman aku aja ngomong ketawa, tante ketawa terus, emang kenapa sih tante, cerita dong gitu. Tapi jadi penampakannya kayak ya biasa sih, cuman lebih pucet, lebih diem gitu. Terus tiba-tiba kayak kulitnya kekupas gitu loh. Jadi menurut aku tuh kayak hal yang biasa sih dulu tuh mikirnya gitu. Karena masih kecil ya, nggak menyadari bahwa itu sesuatu hal yang aneh. Ya cuman aku kan tinggal sama omaku, oma bilang kayak kamu harus bisa membedakan mereka. Nah, terus aku mikir mereka tuh siapa gitu. Ya omaku nggak bisa ngejelasin secara detail kan, karena apa yang aku punya kan turunan dari oma. Jadi memang oma kayak nggak kaget sih gitu. Cuman ya aku jadi tidak bisa bergaul secara luas gitu loh. Jadi ya beberapa pasti nganggap aneh kan. Iya. Nah itu dari kecil sampai benar-benar menyadari itu di usia berapa, Queen? Itu SMP kelas 1 sih. Sudah mulai. SMP. Jadi masih aku belia juga ya. Aku udah bisa membedakan, oh ternyata kalau manusia tuh hawanya tuh beda. Terus kalau sosok itu lebih dingin gitu. Itu yang aku rasain. Oh, akhirnya bisa membedakan. Akhirnya bisa. Berarti banyak sharing dengan oma waktu itu, atau ya udah menyadari dengan sendirinya, jalan dengan sendirinya? Jalan dengan sendirinya sih. Kalau oma kayak ya apa yang kamu lihat ya udah asal baik-baik aja, jangan sampai terkontaminasi pikirannya gitu. Oh ya, orang tua bagaimana, merasa keberatan nggak akhirnya? Menurutku sih kalau orang tua keberatan karena takutnya kan pikirnya mengganggu. Iya. Terus udah gitu kan ya bisa dikatakan aku bukan dari keluarga yang harmonis kan, jadi dari kecil aku emang udah sama oma. Jadi oma orang tuh kayak nggak ambil pusing sih gitu kan, tapi oma yang lebih kayak hati-hati gitu karena cobaannya kan pasti luar biasa juga. Itu aku udah berapa kali udah bunuh diri sih, aku udah bunuh diri udah segala macam karena ya mungkin pikiran masih anak-anak gitu ya kan, masih jiwa-jiwa muda gitu. Aku mikir kok kehidupanku nggak kayak yang di luar sana, cobaannya kayak berat, kayak paling berat hidupku nih. Aku udah gantung diri, udah gantung diri, udah minum, pokoknya apa yang aku tonton di film tuh aku lakukan gitu loh. Kan dulu kan film nggak terlalu disensor ya kan. Betul. Jadi minum obat banyak-banyak aku ikutin. Kok nggak keluar busa kayak di film ya, malah cuma pusing-pusing aja gitu. Akhirnya terakhir aku melakukan perjalanan itu gantung diri. Nah saat itu
aku nggak tahu ya itu malaikat atau apa, pokoknya itu ada tinggi besar putih kayak bercahaya sekali. Dia lepasin ikatan leherku, dia taruh di kasur. Nah terus aku diajak kayak, ayo aku kasih lihat kehidupan setelah kematian itu seperti apa gitu. Aku dikasih tahu mana yang meninggal udah waktunya, mana yang belum gitu. Aku sih tidak bilang itu neraka atau surga ya, karena sama sih penampakannya sama gitu. Kalau kamu mau lebih jauh lagi bisa di sana. Baru di sana aku cuma dengar suara teriakan tolong, ampun gitu-gitu. Terus aku kayak nggak berani akhirnya aku dipulangkan lagi kayak belum waktunya. Terus tugasmu tuh masih banyak katanya gitu. Terus aku suruh pilih ibaratnya mau kekayaan duniawi atau spiritual gitulah kasarnya. Aku memilih spiritual, langsung ekonomi om aku anjlok-anjloknya. Seketika itu juga bangun itu om aku pulang langsung kayak marah-marah gitu ya kan, kayak ya usahanya dia kayak bangkrut mendadak gitu. Aku langsung apa aku salah minta nih, cuman kayaknya aku berpikir ini harus pengorbanan sih dan jalan gitu. Pasti sebuah tragedi dulu diberikan gitu ya. Baru ada nanti ya endingnya nanti lah ya. Iya gitu. betul. Dan dari itu baru mulai makin tajam kelihatanku. Jadi kayak maaf ya, ke orang mau meninggal besok tuh atau nanti tuh terlihat gitu, makin menakutkan. Maksudnya menakutkan. Jadi banyak banget sosok yang harus aku tangani. Menakutkan di sekitar orang itu. Iya. Dan di mana-mana sih. Iya. Nah sebelumnya kita harus tahu nih pemirsa Bali Now harus tahu, wajib tahu yang dibawa sekarang oleh Queen Athena ini siapa-siapa aja, cantik-cantik ya. Cantik. Boleh diperkenalkan kita kepada perkenalkan pemirsa ya. Bali Now. Ini namanya Sasa umurnya 4 tahun. Cuman kalau untuk spiritual aku tidak akan menceritakan riwayat meninggalnya ya. Itu menyedihkan untuk mereka. Ini Sasa dan ini Sui. Sui ini anak Thailand dia. Anak Thailand. Ada banyak tatonya tato dia. ya. Tatonya ada banyak. Lalu ini ada Devi. Devi ini usianya sekitar 4 tahun juga sama kayak Sasa. Dia hobinya tuh nyemil ya. Sekarang tuh bawa permen, ada yang bawa susu. Kalau Sui hobinya marah-marah ya nak ya. Berarti masing-masing membawa karakter yang sendiri. beda-beda ya, terlihat juga yang dari dolls-nya ya. Ini namanya Kak Surti, aku manggilnya Kak Surti karena Surti karena beliau lebih tua sih, jadi aku manggilnya Kak Surti. Energinya lebih kuat, lebih proteksi gitu. Yang paling bawel Sasa yang paling bawel ya. Berarti kalau kita ngobrol seperti ini, apakah mereka mengetahui? Tahu. Saat Ya. ini mereka lagi ngeliatin kakak. Terima kasih. Tapi nggak apa-apa, pasti baik ya. Pasti baik dong. Kalau nggak nanti dimarah. Terasa ya energinya beda gitu ya. Ini kan sudah 70 berapa koleksinya? 70-an ya, dari 200-an. Awal mula Queen mulai aku harus punya doll nih gitu. Gimana tuh awalnya? Awalnya tuh aku nggak tertarik sama sekali dengan boneka. Aku cuman punya tuh 3 boneka kecil, botak-botak, namanya trio botak. Itu aku temuin arwahnya di Jakarta pada tragedi kebakaran. Jadi mereka tuh udah ditemukan tuh ngumpul pelukan gitu loh. Jadi udah gosong 3-3-nya. Jadi aku nemuin mereka di situ. Akhirnya aku ajak pulang gitu kan. Nah terus aku ada teman namanya Kak Furi Harun, dia megangnya di Jakarta. Kita kan konseling gitu ya kan, kayak udah kamu kenapa nggak alihkan ke boneka aja gitu. Duh aku nggak suka boneka Kak, aku bilang. Aku juga nggak suka, cuman ya ini udah kewajiban kita gitu kan. Kita harus menjaga mereka gitu. Oke, berarti udah dapet satu visinya adalah menjaga. Kenapa kita harus menjaga anak-anak ini? Karena di luar sana banyak banget orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan arwah-arwah anak-anak. Jadi contohnya seperti apa? Misal ke dukun yang jahat gitu ya. Kita bicara dukun jahat nih. Dia nyari arwah anak-anak kecil, itu akan diperbudak. Entah disuruh mencuri, entah disuruh hal-hal yang tidak baik gitu. Kita salah satunya ingin menyelamatkan dari hal seperti itu. Dan supaya anak-anak ini nggak ganggu juga. Nggak ganggu, misal mereka pasti memiliki dendam dong dengan orang tuanya, dengan keluarga dan lainnya. Nah kita harus mengajarkan itu supaya mereka tidak dendam.
mereka memiliki keikhlasan, mereka menerima kematiannya gitu. Jadi intinya harus banyak, ya otomatis kita harus berubah sedikit demi sedikit kan, karena anak-anak ini kan mencontoh. Iya. Bundanya aja begitu ya kita begitu gitu. Jadi mau nggak mau kan aku harus, ya udahlah, gue juga mau mengarah yang lebih baik, bertobat lah kasarnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk membawa mereka masuk ke boneka. Satu boneka itu kan tiga Satu boneka satu arwah. Satu boneka. Nah, pertama itu kan yang 3 botak-botak. Trio botak itu. Trio botak. Berarti 3 boneka di 3 awal. boneka. Cuma kecil-kecil dia, karena aku emang nggak seneng boneka. Oh, di awal nggak kayak gini dia. Okay. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Betul. Membawa sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Awalnya tidak ada gangguan atau merasa berat merawat, kan harus dirawat kan, Queen. Aku malah tidak hanya diletakkan begitu saja. Aku malah lebih berat sama orang sekitar ya, mulutnya. Oh iya. Malah kalau dengan arwah-arwah ini tidak berat justru. Sangat sekali enggak sih Kak. Kalau untuk makan minum sebenarnya itu tidak dianjurkan atau tidak diharuskan. Kita memberi makan minum itu sebagai ucapan terima kasih. Masa iya kita makan yang ngeliatin, ya kan kasihan gitu. Kan Kak. Apalagi aku ngeliat ekspresinya kayak gitu, nelen. Oh, pengen juga mereka gitu. Ya kalau kita makan, mereka melihat pengen juga pengen makan. Jadi mereka minum, makan gitu? Iya, mereka sebenarnya melakukan aktivitas seperti manusia kok, sama main, makan, mandi. Oh gitu. Waktunya makan ya makan, waktunya gitu. mandi. Betul. Tidur. Itu tergantung orang tua asuhnya sih didiknya gimana. Oh iya. Berarti mereka ada saatnya tidur juga. Sih harus ada. Mereka juga makan, minum. Nah, makanannya itu yang kita berikan menjadi apakah basi atau kalau hilang nggak mungkin lah ya, apakah basi atau bagaimana, Queen? Kalau susu dia pasti netes, jadi habis dia di wadahnya tuh habis. Oh pasti habis? Pasti habis. Itu habis. Tapi kalau makanan itu hambar rasanya kan, karena sudah saripatinya aja yang diambil. Gitu jadi sudah sayur, mungkin ada sayur sudah tidak ada rasanya. Betul. Gitu ya? Saripatinya udah nggak ada. Luar biasa banget. Terus kalau permen itu apa ya, kayak abis diunyem-unyem terus udah becek aja, basah gitu kalau permen. Terus kalau biskuit itu ada kayak putil-putil di ujungnya gitu, kayak bopeng-bopeng. Padahal tuh kayak nggak ada yang nyentuh, nggak ada hewan, nggak ada apa gitu. Seperti itu sih. Aduh, baik pemirsa, ternyata kita tidak hidup sendiri. Berdampingan. Kita berdampingan dengan sosok yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat. Kita harus meyakini itu. Baiklah pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Queen Athena. Kami masih membahas tentang hal-hal yang rasanya di luar kemampuan, di luar nalar ya, yang kalau dibilang mistis ya mistis sih ya. Nah, agar masyarakat tahu sebetulnya apa sih sesuatu hal arwah atau apa gitu yang mungkin masih bisa diajak berkomunikasi ya. Queen kan sudah membawa tidak hanya 1, 2, 3 boneka, tapi sudah puluhan. Apa ada pantangannya nggak sih? Pantangan sebenarnya pantangan yang berarti tuh nggak ada ya, kayak cuman kalau untuk posisi anak-anak karo ini tidak boleh menghadap ke barat, karena di barat itu biar bagaimana kasarnya dia ini setan arwah gitu kan. Barat ini energinya lebih kuat, nanti mereka akan melemah akhirnya menghilang atau terbakar. Gitu intinya, jangan boleh menghadap ke barat. Hanya tidak boleh menghadap ke barat. Barat, betul. Terus ya kita sebagai orang tua harus berperilaku baik mencontohkan anak-anak ini gitu. Ya kalau di luaran sana kan kadang banyak orang yang berpikir kita ini mentuhankan, kita ini bahkan membuat aliran baru atau membuat agama baru. Itu sering banget aku terima omongan seperti itu. Cuman di sini ya sekedar aku sharing ke teman-teman semua di luar sana, kita ini tidak ada mentuhankan, tidak ada membuat agama baru dan lain-lainnya. Murni untuk menjaga, dan kita berusaha gimana caranya dia mendapatkan reinkarnasi yang baik. Karma yang baik, yang buruk itu bisa cepat terbayarkan dengan cara mereka ya rajin sembahyang. Mereka tetap masih percaya Tuhan, mereka punya keyakinan. Aku nggak memaksakan. Jadi masih punya keyakinan juga. Mereka masih punya keyakinan. Jadi saat aku
flashback kehidupan mereka semasa hidup sebelum meninggal, aku harus tahu mereka dulu agamanya apa, orang tuanya siapa, meninggalnya karena apa, itu aku harus dapet gitu kan. Nah aku akan tanya mau ikut apa nih sekarang keyakinannya gitu. Tuhan tuh satu, aku bilang kan. Untuk agama itu hanya sebuah pondasi, aku bilang gitu kan. Aku mau ikut Bunda ya, kalau ikut Bunda ya begini caranya gitu. Tapi ada yang mau tetap di agamanya yang terdahulu, ya udah kita pasangin di YouTube, kita dengarkan ayat-ayat yang mereka mau, kayak gitu. Oh, berarti memang positif ya. Sebenarnya menurutku sih seperti itu ya, cuman aku nggak paham kenapa di luar sana tetap menganggapnya seperti itu. Kita mentuhankan, mungkin dilihat dengan adanya susu dan lain-lain kali ya. Itu tadi aku bilang itu yang suatu ya tanda terima kasih udah jadi anak baik, udah jadi anak yang nurut itu sih. Kalau seandainya ini arwah-arwah ini kan dari luar kemudian dimasukkan ke boneka ini. Nah, ada nggak arwah dari Bali gitu? Bali aku saat ini udah dapat beberapa, itu aku dapat di pura dan aku udah izin sama yang di pura yang meninggi di sana, udah boleh, udah oke, asal benar-benar dirawat gitu. Asal benar-benar. Queen tahu nggak itu arwahnya kenapa gitu? Itu tadi aku bilang, aku harus tahu riwayat dia meninggal, karena aku tidak akan bisa dan tidak menerima yang bunuh diri. Karena udah susah karmanya. Kalau kecelakaan kita masih bisa terima. Iya. Karena bunuh diri dia memutus sendiri karmanya dia. Itu udah nggak bisa Kak. Aku energi dia tuh udah sangat bentrok dengan bawaannya akan emosi aja. Nggak bisa. Betul. Di rumah tuh aku ada 2 kuntilanak. Dia tuh waktu itu bohong, bilangnya dia tuh anak kecil. Kok aku masukin nih, yaudah masuk dulu, kita buru-buru karena kita udah mau harus berangkat. Aku taruh dulu dalam boneka, aku jajarin yang lain. Pulang kok hawanya panas, pada emosi nih semua nih kan, pasti ada yang salah. Aku cek, itu sampai 3 hari aku paksa dia ngaku jujur tuh. Terakhir aku pakai cara kasar, baru dia ketawa-ketawa terus berubah jadi sosok yang aslinya. Terus yang satu itu sosok yang bunuh diri gitu. Jadi 2 udah langsung aku kurung ke dalam boneka, udah nggak ada ampun sampai sekarang. Nggak mau mereka kayak mengakui mereka salah, mereka apa ya minta maaf tuh enggak. Ya udah diam, aku kurung gitu. situ. Dikurung aja gitu. Aku kurung aja. Karena udah nakal. Iya. Atau kalau seandainya dilepas gitu, Queen? Dilepas aku takutnya nanti dia akan merajalela ya? Ya, ke yang lain kan. Iya. Oke. Nah, kabarnya Queen juga bisa melihat masa lalu seseorang. Flashback ya. Itu ada metodenya gimana tuh? Aku nggak bisa jelasin gimana ya, cuman kalau apa yang aku lihat itu kayak TV dulu Kak. Jadi aku hanya perlu foto tanpa filter gitu ya, pokoknya murni foto, itu aku kan baca matanya. Cuman kalau untuk manusia, aku jarang ambil kasusnya gitu. Tapi aku lebih pengen ke arwah sih. Lebih ke arwah lebih ke arwah, karena lebih simple, terus ya kayak ya sudah pasti gitu kan. Nah kalau untuk kita flashback ke kehidupan manusia yang masih hidup, prosesnya tuh lumayan melelahkan. Jadi aku harus izin leluhur, izin sana, izin sini, belum lagi nanti kalau aku disasarin gitu. Jadi lebih mudah anak-anak yang udah nggak ada sih. Ada yang usil nggak gitu, Queen? Suka ada usil. Ada yang usil gitu ya? Suka ada yang usil, makanya aku untuk mencari riwayat anak-anak ini aku perlu waktu 1-2 bulan. Perlu waktu sebulan, kemudian baru bisa benar-benar masuk ke dalam dolls. Jadi untuk masuk ke dolls itu nggak langsung masuk itu Kak. Aku harus interview dulu, aku harus pastiin dulu dia bener-bener anak-anak yang membutuhkan gitu loh. Baru aku bersihin bonekanya, baru bisa masuk. Oke. Tapi ada yang mengadopsi nggak selama ini, Queen? Adopsi sih, aku ada buka adopsi, cuman tidak ke publik ya, untuk ke teman-teman dekatku aja gitu, atau ya siapa yang aku kenal. Karena aku takut anak-anak itu diperlakukan tidak baik. Terus takut disalahgunakan gitu. Salah gunakan sih macam-macam, kayak ada yang diperlakukannya terlalu berlebihan, kayak dikasih emas, dikasih apa segala macam. Tidak masalah sih, cuman takutnya pikiran orang di luar sana, spiritual harus gitu ya, gitu. Harus dirawat dengan selayaknya manusia bener gitu kan. Seharusnya kan tidak seperti itu. Itu hanya kecintaan yang berlebihan gitu kan. Jadi aku sangat menghindari hal seperti itu. Jadi kalaupun aku open adopt ke teman-teman terdekat, itu tiap seminggu sekali tuh aku akan panggil. Gimana di sana, nyaman nggak? Ada yang kurang nggak? Gitu. Ntar aku akan sampaikan ke orang tua asuhnya.
Gitu. Gitu. Berarti Jadi misalnya tetap ya dipantau gitu. tetap harus dipantau. Kalau enggak takutnya nanti salah urus, apalagi dengan orang yang tidak peka ya atau hanya pengen aja nih. Ya rasain dah punya spiritual shock kayak apa, nggak gampang. Nggak gampang lah. Mesti ada sesuatu dalam dirinya. Harus ada kepekaan lebih sih menurutku ya. Ya. Meskipun kita tidak indigo kasarnya ya, tapi kita punya perasaan lebih tuh harus. Misal kayak kakak udah mencintai Sasa, terus ada dong keterikatan batin nih. Nah kakak nggak suka nih susu strawberry, terus tahu-tahu jadi suka. Nah berarti dia yang minta gitu. Oh, nah begitu pemirsa. Nah tapi nanti di segmen ketiga kita akan melakukan apa namanya, Queen? Mediumship. Mediumship. Nah seperti apa sih mediumship? Saya juga nggak tahu. Ini saya nggak tahu nih mau diapakan ya sayanya atau gimana, nggak ngerti saya. Nanti pemirsa pasti penasaran ya. Kita tunggu di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah pemirsa Bali Now, di segmen tadi saya sudah janji nih sama pemirsa bahwa Queen Athena akan apa? Ngajak ngobrol ya? Ngajak Mediumship. ngobrol, mediumship. Ya. Berarti itu artinya ngajak ngobrol mungkin salah satu dari boneka-boneka ini. Nah, saya pemirsa Bali Now semua pasti ingin tahu nih siapa sih sosok salah satu, mungkin Sasa atau siapa. Mungkin sekarang Sasa ya yang Sasa ini yang dipangku oleh Queen Athena. Kita akan ngobrol, akan bincang-bincang dengan tamu kali ini Sasa. Sasa. Ya, berarti harus gimana dulu nih Queen? Layaknya ngobrol sama anak kecil ya kak. Iya. Jadi memang kan dia nggak boleh akan sembarangan banyak tanya. juga kan saya nanya-nanya sama Sasa ya Sasa. namanya. Paling jangan ditanya meninggalnya karena apa ya. Oh gitu. Tanya nggak aja boleh ya. obrolan bebas tuh kayak umur berapa, terus tadi ngapain aja, terus gimana happy atau enggak gitu. Oke. Nah, gimana cara mulainya? Saya nggak tahu nih, Queen. Gimana dong? Oh, nanti kalau misalnya udah mau udah selesai komunikasi atau ngobrol sama Sasa, bilang aja udah ya tante mau ngomong sama bunda lagi gitu. Oke. Ya. Baiklah. Oke, siap Ndut. Siap sekarang nih? Oke. Halo Sasa. Ya, aku malu. Hai Ndut. Itu gendut ya tante. Iya. Dia kerjaannya Oh ngorok ya, asistennya ya itu ya, asistennya Sasa ya? apa itu asisten? Biasanya mungkin yang mandiin Sasa atau ngasih maem Dia Sasa? dia pasang rambut. Oh gitu. Dia pasang rambut, tapi rambutnya sakit. Oh gitu ya. Oh, berarti Sasa rajin dikepang-kepang begitu rambutnya? Apa kepang-kepang? Di atas Halo. Nah itu ada kameramen, disapa dong Sasa. Aku malu. Nggak apa-apa, Tante baik-baik siapa? kok. Tante siapa? Nama tante Heni Santi, tante Aku Sasa. host. Oh Sasa, ya ampun Sasa. Ya. Tadi sebelum ke Bali Now, sebelum bincang-bincang di Bali Now, sempat main apa aja di rumah? Kita main semua. Kita dari mana ya? Aduh aku lupa. Dari mana Om Tutu? Jim. Oh Jimbaran, oh di Jimbaran. Tadi jalan-jalan ke Jimbaran. Itu jalan-jalan Om Tutu. Itu rumah tante. Oh rumahnya di Jimbaran, Sasa. Ya mungkin ya. Oke, Sasa umurnya berapa sih? Berapa? Ada 8 tahun? Apa 8 tahun? 1, 2, 2, 3, 3. 4. Ya itu. 4, 3? Itu. 3, Tidak. 4. Ya itu. Oh, Sasa 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya, aduh, Sasa cantik deh. Cantik. Bohong ya? Enggak, bener-bener cantik, lucu. Sasa sebetulnya asalnya dari mana? Dari Bali? Apa itu asal? Sasa itu lahir tiba-tiba ada di dunia ini. Tiba-tiba ada di dunia ini. Di Bali atau Di Bali. di mana? Aku pusing tante. Oh nggak tahu, Sasa nggak tahu dari mana gitu. Dari mana aku Om Tutu? Asalnya.
asalnya Sasa Sasa nggak tahu. dari mana? Katanya Jawa. Oh, Sasa dari Jawa. Oh iya. Katanya tuh dia tuh. Iya, Ya iya, katanya tahu ya. si gendut. Iya. Sasa happy nggak hari ini hadir di Bali Now menyapa pemirsa Bali Now? Sasa malu tahu tante. Oke. Itu apa ya? Itu kamera. Kita Kamera. lagi syuting nih, Kita lagi syuting, syuting. Nah, ya. Sasa itu kan bawa susu. Sasa biasanya rutin rajin minum susu juga? Tidak, sama bunda tidak dikasih susu. Oh, gitu. Kita dimarahin kalau minta susu. Suruh ambil sendiri katanya. Tidak boleh ditaruh di meja. Gitu. Bunda galak nggak Sasa? Bunda galak tapi cengeng tante. Oh gitu, Iya. cengeng. Kenapa? Sering lihat bundanya nangis ya? Dia suka menangis. Kenapa? Pernah nguping nggak? Pernah lihat kenapa bunda menangis? Sama Om Tutu tuh, gara-gara Om Tutu tuh. Oh gitu. Aji katanya. Oh, berarti nakal gitu. Suka gangguin bunda. Iya nangis bunda gitu. Oh gitu, ya ampun. Sasa, aduh Iya. senang. Nice to meet you. Apa tuh? Senang sekali jumpa dengan Sasa. Kan Sasa ngobrol. di sini kok ngeliatin Oh ini iya, rumah karena aku. ini rumah Sasa. Berarti sekarang Sasa lagi keluar lepas dari boneka ini ya Sasa ya? Lepas dari boneka. Berarti tidak ada di dalam boneka ini Sasa. Tidak dong tante, ini Oh. aku kan lagi berbicara. Oh, berarti arwah Sasa lagi masuk ke bunda. Ih, aduh tante bagaimana? gitu. Iya. Oh gitu. Begitu. Berarti yang bicara ini sosok arwahnya Sasa tapi di tubuhnya bunda ya? Betul. Oke. Tante Sasa tidak sayang tahu. nggak? Sayang nggak sama bunda? Sayang dong, masa tidak sayang? Oh gitu. Oke deh. Aduh, Oke terima kasih deh. ya Sasa sudah ngobrol-ngobrol dengan Tante Heni Ngobrol-ngobrol, Santi. Tante Heni. Hai Om. Iya. Itu sapa-sapa semua ya. Sapa-sapa, halo, Iya. halo. Kamu gendut ketawa saja. Dia ketawa dia. Iya. Dia kalau bobo Berarti- ngorok-ngorok tante. Sasa suka ganggu-gangguin om-om itu nggak kalau di rumah? Suka aku ganggu dia. Oh gitu. Aku lewat-lewat. Terus nanti dia bilang ke bunda, wah itu siapa sih lewat-lewat gitu. Oh gitu. Suka nakut-nakutin siapa gitu? Dia aja aku takutin. Oh gitu. Kalau yang lain seandainya ada tamu di rumah Sasa? Kalau ada niat tidak baik, kita akan usir. Oh gitu. Oh, biasanya ngusirnya dengan gimana? Nakut-nakutin atau gimana? Kita Bonekanya akan- gerak-gerak kita gitu? akan bikin dia panas. Oh gitu. Berarti gitu ya. Berarti Sasa tahu ya ini berniat jahat atau orang yang berniat baik gitu. Tahu ya Sasa berarti Tahu, ya? kita semua tahu. Oh, teman-teman Sasa yang lain juga tahu? Tahu. Teman-teman Sasa ada yang galak nggak? Ada Kak Surti galak. Kak Surti yang baju hitam ya? Oh gitu, galak ya? Oh Galak maaf. Oh gitu. Dia suka marah-marah. Oh, berarti yang suka marah-marah Kak Surti. Ada Kak Surti, ada Nenek Luna. Oh, berarti ada yang nenek juga? Hmm. Oh gitu. Gitu. Waduh, aduh terima kasih Sasa Terima sudah kasih, ngobrol-ngobrol, sudah sudah bincang-bincang ngobrol-ngobrol. dengan Tante Heni ya. Bicara-bicara. Oke Iya. deh, sekarang Sasa boleh deh kembali lagi ke Kemana? ke bonekanya. Loh, sudah? Sudah. Nanti Tante Heni mau ngobrol dengan Bunda ya. Oh begitu. Jadi aku main-main dulu ke sana Iya ya. boleh, silahkan. Silahkan. Ya, Tapi jangan ganggu-ganggu om-om kameramen Kita ya. tidak nakal loh. Oh gitu. Kita diem. Nggak boleh nakal ya. Tidak Oke. nakal. Biar syutingnya lancar. Oke. Lancar. Oke, terima kasih Sasa. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya? Terima kasih. Apa? Kalau bahasa Jawa matur nuwun. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Apa? Thank you. Tidak, itu bukan Jawa. Oh, nih. Apa itu? nih. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, Tante Heni seneng Sasa sudah hadir di Bali Now. Sekarang Sasa boleh masuk lagi ke bonekanya. Tante Heni mau ngobrol dengan Bunda. Jadi sudah ya. Oke, Sasa pamit ya. Dadah semua. Dadah, terima kasih. Salim dulu, salim. Salim dulu, salim. Dadah tante. Dadah Om Tutu. Dadah semua. Dadah gendut. Ya, aku
keluarin asap dari mulut. Iya, itu kok itu Sasa. Tidak baik ya. Tidak baik ya. Tidak. Ya, berarti pinter juga Sasa ya, tahu hal-hal yang baik dan enggak ya. Thank you Queen. Sama-sama. Aduh, ya ampun. Pada Aku baru kali ini bawel loh ngobrol sama baby doll, spirit doll. dia bawel ya. Iya, bawel juga. Berarti masing-masing bawa karakter sendiri-sendiri ya. Beda. Kalau Sui, dia kalau diajak ngobrol judes. Oh gitu. Nggak bisa dia kalau diajak ngobrol santai itu. Ada nggak yang berontak pengen, oke, Sa mau pergi, Sa nggak mau di sini? Enggak sih. Ada. Enggak. Oh enggak. Rata-rata betah gitu. Betah sih. Kalau keluarga gimana nih Sasa? Keluarga tahu nggak sekarang ini kok Sasa apa Queen sampai inget sama Sasa Queen apa membawa ke rumah sebegitu banyaknya boneka-boneka. Keluarga bagaimana? Kebetulan aku di Bali nggak ada keluarga ya. Iya. Jadi ya aman-aman aja. Cuman kalau untuk keluarga asliku, aku udah dicoret dari kakak. Atau karena hal ini? Karena aku ya memilih jalanku sendiri. Oh, Karena semua kan harus ada resiko ya. Aku pilih Iya. resiko itu. Nah, selain kegiatan ini merawat boneka-boneka ini, apa aja sih kegiatan Queen? Kegiatanku ya mendengarkan curhatan para hantu. Terus aku tuangkan ke short movie. Ada beberapa movie yang berdasarkan kisah nyata arwah-arwah yang dari aku belum mati itu, dia itu tidak sadar sudah meninggal. Iya. Sampai sekarang sih namanya Ilham. Ilham. Itu ada di YouTube ada? Ada di YouTube. Itu aku belum mati. Terus ada Lara. Lara itu adalah aku tuh waktu itu sempat dapat tindakan tidak baik dari para netizen yang biasa ya. Di sosmed kan kayak gitu. Iya. Aku kan orangnya baperan gitu, jadi sebab kepikiran gitu. Lagi aku pengen bunuh diri nih karena udah kok kayak gini gitu loh ya kan, kayak aku dituduh menculik arwah. Karena waktu itu kasusnya lagi heboh kayak gitu. Maksudnya menculik arwah gimana? Nah, aku juga arwah aku bisa nggak paham. diculik. Sudah, aku nggak paham sih konsep menculik arwah tuh kayak apa gitu kan. Arwah di sini udah banyak sekali gitu. Ngapain aku mesti menculik arwah di luar sana gitu. Pokoknya macam-macam aku dapat omongan. Saat aku sendiri datanglah si Lara, aku dibawa masuk ke kehidupannya dia. Jadi dia juga dapat perlakuan yang sama, dibully gitu, cuman lebih tragis sih, dia sampai ditelanjangin gitu-gitu kan. Jadi kayak oh ya udahlah, masih ada kok yang lebih bully daripada aku yang alamin gitu. Akhirnya aku filmkan itu. Intinya film-film yang aku bikin itu ya berdasarkan dan mereka ACC untuk aku filmkan. Mau mereka. Betul. Oh, berarti sudah ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Jadi pemirsa Balinau yang penasaran gitu kan bisa tinggal klik aja. Lihat. Queen Athena ya. Athena Fortune. YouTubeku Athena Fortune. Terus aku juga ya suka penelusuran di tempat-tempat yang terbengkalai gitu. Iya. Bukan untuk menantang ya, cuman kayak iseng-iseng aja sih, kayak apa ada hal baru apa sih di tempat ini. Terus kita menguak misteri kayak apa ini terbengkalai. Terus apa sebabnya? Apakah benar karena ya pesugihan atau apa segala macam, itu sih yang kita. Nah, kalau lagi ngadain acara-acara seperti itu, ada nggak yang ngikut begitu? Ngikut dia gitu? Itu aku nggak kasih sih Kak, karena sebelum berangkat dan sesudah itu aku akan bersihkan. Timku semua harus jadi bersih. nggak sampai ngikut ya. Betul. Gitu. Okay. Paling kalau ikut juga aku yang mengizinkan, kayak harus anak kecil sih. Memilih ya. Nah, kabarnya nih Sasa ini, boneka Sasa ini sempat mau reinkarnasi. Gimana tuh ceritanya? Untuk reinkarnasi itu yang pertama sangat menyedihkan tuh namanya Keisha. Keisha. Bukan Jadi Sasa ini. Bukan, Sasa ini anak ketiga untuk reinkarnasi waktu itu. Oh, sebelum menjadi Sasa ini, kehidupan yang sebelumnya dia adalah Keisha. Enggak, Keisha dollsku yang lain. Oh, oke. Oke, jadi Keisha itu sangat, aku terpukul, bukan gimana, kayak kaget gitu, kayak ih kok cepet gitu, padahal itu tujuan kita ya kan, tapi kayak saat itu terjadi aku sangat terluka gitu loh. Kayak tapi harus ikhlas gitu kan. Akhirnya dapet 1-2 tahun Keisha berangkat, terus anak yang lain baru Sasa. Nah, Sasa ini aku sangat-sangat minta waktu, aku harus siap, aku nggak siap karena di mana-mana tuh ya yang dikenal ya Sasa, apalagi dengan kebawelannya. Terus dia yang bukan semua, jangan tersinggung, kayak semua tuh ada mengerti yang protes aku ya. Tapi ini yang paling kayak
muka alisku beda, kayak bunda kenapa gitu. Dia tahu detail-detailnya, aku tuh sangat tahu gitu. Terus dia berangkat ya dengan berat hati, dan aku pun tahu dia sangat berat untuk berangkat gitu kan. Udah berangkat, ini belum ada setahun Kak, aku lihat kok nangkap sasa ya gitu. Aku ngomong sama orang-orang di rumah, masa sih, apa itu takutnya kan menjelma gitu kan. Enggak, nih sasa nih, bilang gitu. Akhirnya aku panggil, Sa, kalau emang ini kamu benar sasa, coba nampakin, bunda nggak marah. Jadi itu ngintip-ngintip tuh ternyata takut aku marah gitu loh. Akhirnya dia nongol gitu, dia peluk aku, dia bilang nggak bisa tinggalin bunda gitu. Aduh, mana bonekanya belum kita benerin gitu kan. Nah akhirnya kebetulan lagi itu ada yang bisa benerin rambut, dibenerin lah. Akhirnya masuk lagi dia. Gitu, waduh. Aduh, kita nanti masih banyak nanya nih tentang boneka-boneka ini. Baik pemirsa, di segmen keempat kita masih mau nanya-nanya tentang boneka-boneka koleksi dari Queen Athena. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih menarik bahasan hari ini, yaitu masih seputar hal-hal yang di luar nalar, yang menurut saya masih mistis-mistis horor begitu. Tapi saat aman, sudah ditemani oleh Queen Athena. Nah, Queen Athena, saya dengar Queen sudah mewinten juga. Betul. Kita akan membahas perjalanan spiritual Queen Athena. Kenapa memilih untuk saya harus mewinten? Kenapa memutuskan hal itu? Gitu ya. Aku juga bingung sih kalau masalah perjalanan, karena ini jalannya tuh kayak tek gitu, cepet banget. Ngalir aja gitu kayak. Jadi aku cerita sedikit ya kan, aku dari Jakarta. Saat itu aku mengalami gonjang-ganjing rumah tanggaku gitu kan. Aku mengalami KDRT dan lain-lain. Terus akhirnya aku sudah harus berakhir. Akhirnya aku berangkat ke Bali. Berangkat ke Bali pun nggak semudah itu loh Kak. Kayak tiba-tiba COVID kan, semuanya harus lockdown segala macem. Dan aku harus terlunta-lunta nih, kayak numpang sana numpang sini, karena kan emang di Jakarta nggak ada siapa-siapa. Dan saat aku bercerai ya otomatis nggak punya rumah dong, ya kan. Aku bawa satu anakku masih kecil, aku kesana kesini dengan bawa masih 4 boneka, masih 4 boneka spirit dolls. Nah jadi tapi aku ngisi acara sana sini gitu. Nah jadi ada satu namanya Kak Fred, dia orang Australia, dia kayak tertarik sekali dengan kehidupanku gitu. Queen minta aku KTP-mu, katanya kamu mau ke Bali gitu kan. Tahu nih aku beliin tiket kan, nggak usah Kak, bilang gitu. Udah sini, ngapain kayak gitu kamu lontang-lantung nggak jelas hidupnya di Jakarta gitu. Nah udah akhirnya aku kasih KTP, dia beliin lah tiket ya kan. Bisa berangkat aku, cuman kayak modal nekat gitu loh Kak. 200.000 aku kantongin, tapi ini ada yang janji untuk kasih kasur gitu kan. Akhirnya kontrakan itu udah jauh-jauh hari udah lunas nih, dari sebelum lockdown tuh aku udah bayar gitu. Kayak mana seniat itu gitu, karena aku kayak di Jakarta udah takut gitu loh, udah kayak trauma gitu kan. Aku harus pergi gitu, dan terlalu banyak arwah yang nuntut aku untuk bunuh diri gitu loh. Udah ngapain sih hidup kayak gini, ayo mending ikut. Itu jeleknya kita tuh Kak, kalau down itu pasti banyak hal yang buruk datang. Iya. Jeleknya gitu. Kita dibujuk-bujuk. Betul, gitu. Itu sering sekali, kayak lagi naik motor, tau-tau aku udah mau nabrak aja gitu. Itu udah karena bisikan gitu. Itu udah nggak bagus nih gitu. Dan aku berdoa dengan keyakinanku saat itu. Terus aku kayak bilang lah, kayak nanti kalau gue bisa nginjekin tanah Bali, gue tinggal di sana, gue mau pindah dengan keyakinan di sana gitu. Tidak ada hasutan dari mana-mana pun, dan karena memang entah aku tertarik untuk itu gitu. Akhirnya singkat cerita aku berangkat ke Bali, terus aku mempelajari agama nih, kayak ternyata aku nggak bilang salah orang ya. Kok beda dengan agama yang gue pengen ini, Hindu Balinya gitu. Aku sempet hampir salah Kak. Jadi kayak aku diundang ke acara itu, tapi apa ya, Hindu juga sih. Tapi aliran ya, semacam beda. Aliran gitu. Udah siap Kak, aku udah pakai baju adat ya waktu itu kan. Aku tidur dan nggak bangun-bangun, tumben. Acara itu jam 6. Jadi emang acara itu khusus untuk aku gitu. Dan syukurnya orang yang ngajak aku ini nggak tahu aku tinggal di mana. Jadi dia nggak bisa jemput, dia teleponin. Jam 10 aku baru bangun Kak. Jam 10 itu kayak, aku minta maaf dulu, iya nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya upacara itu gagal ya kan. Nah terus udah gitu aku podcast sama Taksu Poleng Singaraja kan. Ternyata salah satu keluarganya tuh kerja di PHDI. Langsung aku pepet dong, aku tanya dengan cepet, sehari lahirnya kapan gitu. Itu udah hari lahirnya, akhirnya langsung masuk Hindu. Udah selesai nih, udah lega gitu.
Nah terus ya udah ngalir ketemulah dengan jeruk ini jeruk itu, cuman kan aku kalau berteman kan sesuai feeling Kak ya. Iya. Nah ada aku satu namanya ketemu dia tuh jeruk niang sama Bligus Cupa, dia tuh orang Majalangu, mungkin Kakak pernah dengar Majalangu situ. Akhirnya aku banyak mereka sangat mensupport anak-anak ini, itu makanya aku berarti mereka menerima kekuranganku dan anak-anakku, arwahku ini. Terus tiba-tiba tuh lagi ngobrol gitu di gedongnya kan, Niang datang tuh kan pakai bahasa Balinya yang aku bengong, nggak ngerti. Aku ngerti cuman kayak ini siapa ya, nenek gue kan masih hidup, aku bilang gitu. Nggak, ini siapa nggak? Tar dulu Mbak, dengerin aja dulu ngomong kayak kamu kemana aja, ditunggu-tunggu kok baru dateng gitu. Aku cuman bengong kayak siapa ya. Udah akhirnya udah selesai dijelasin itu Ratu Niang Sakti, kamu ditunggu udah selama ini gitu kan. Terus masih nggak ngeh aku Kak, aku Google pun jawabannya kan tidak memuaskan ya kan, beda kan. Dijelasin lagi memang dulunya tuh emang kamu tuh di sini gitu ya, memang harus melanjutkan leluhurmu melanjutkan apa yang dulu ada di sini kayak gitu. Akhirnya kita tuh diarahkan untuk ngewinten yang Saraswati dulu awalnya kan gitu kan, niatnya mau Saraswati, cuman pas ketemu sama ide nabenya langsung disuruh yang Dasa Gunanya. Karena kan kita bekerja pada hal-hal yang seperti ini gitu, jadi memang udah harusnya seperti itu ke Dasa Gunanya langsung. Kayak mewinten pun aku kayak apa nih ya, ngalir aja gitu Kak. Aku kerja enggak, tapi dana kan tuh jutaan kan kayak. Betul. Ada aja, dan aku bahkan bisa ngajak timku beberapa untuk mewinten juga gitu. Oh iya. Dan mereka dengan senang hati. Ya mereka dengan senang hati karena memang Angga ini kan memang udah Hindu kan dia. Aku kenal Angga emang udah Hindu dan dia udah ya siap lah, oke. Mereka gitu. memang awalnya Hindu. Jadi rata-rata timku semua tuh memang Hindu Kak. Hindu ya. Hindu aja mereka. Ada satu yang Muslim, cuman ya Muslim ikut aja. Kita mau apa ikut gitu. Saat mewinten dia cuman ngerekam sih. Mungkin teman-teman bisa lihat ada di YouTube kita, mewintennya tuh ada. Udah setelah mewinten itu aku juga nggak tahu nih mesti ngapain gitu, cuman banyak kan harus gini, cuman Bu Jero tuh bilang lakukan sesuai minatmu, hatimu. Mewinten tuh hanya kita dan Tuhan gitu kan, dan para betara yang nantinya ada di gedongmu gitu. Jadi ya udah akhirnya gedong berdiri itu kan juga hal nggak gampang kayak tuh, untuk berdiri gedongnya udah puluhan juta. Aku hanya bilang sama beliau kalau memang berkenan sama aku ya tolong bantu gitu. Kayak satu upacara kan bisa 5-10 juta kan kayak. Itu nggak tahu akhirnya ada. Ada aja rezeki. Ada, dan aku selalu bilang sama anak-anak, tolong bantu Bunda nak, bantu doa gitu. Ada aja rezeki, entah klien apa, entah apa gitu. Kayak nggak tahu Kak. Terus sekarang udah ada Asungkara 7 mereka, beliau yang beristana di gedong gitu. Dan sekarang lagi proses tahap membangun gedong baru untuk di luar. Jadi yang tempat gedong sekarang kita bikin studio, gedongnya udah naik. Itu kayak, wih gimana gini aku nggak, makanya aku nggak tahu gimana proses spiritual aku tetap jalan. Lancar aja. Semesta sudah merestui mungkin ya. Terus aku dapat rumah yang sekarang di Jimbaran, itu anak-anak habis ngeluh Kak. Kita kan hanya tinggal di kosan sepetak. Itu dengan tim yang tidur udah kayak ikan asin. Terus boneka tuh di mana-mana karena nggak ada tempat. Anak-anak bilang, Bunda kita kok ngadep kamar mandi terus, kita bosan, kita ya maksudnya kan pindah-pindah gitu kan. Mereka mau lihat pemandangan gitu. Ya doain aja nak, semoga ada rezekinya bisa cari kos-kosan lebih bagus gitu. Nah, terus aku udah sembahyang, udah Hindu kan, aku udah sembahyang. 3 hari kemudian klienku dari Jakarta bilang, Queen kita ada rumah di Jimbaran, tempatin aja gitu. Tanpa mikir timku, ayo Mbok ambil Mbok, Jimbaran tuh jauh loh kayaknya, udah nggak apa-apa. Emang lumayan jauh Kak, pas kita nyampe tempat, jauh banget, gimana ini, tapi rumah Kak, emang udah kayak udah diatur ini kamar ini ada beberapa, terus ada untuk gedungnya udah kayak yaudahlah ambil gitu. Kita nggak mikir kontrakan dan lain-lain kan, kita memutuskan udah ambil. Jadi perjalanan tuh kayak langsung lancar banget. Lancar ya. Aduh, berarti memang semesta sudah sangat merestui ya. Kalau boneka-boneka ini, apakah mereka sekali waktu keluar kemudian main-main gitu seperti itu? Iya, mereka layaknya manusia kok, main nakut-nakutin orang gitu. Ada iseng usil juga tetep gitu ya? Ada. Cuman mereka hanya bisa keluar dari boneka itu 2 jam waktunya kita. 2 jam waktu kita. Karena di waktunya niskalenya mereka tuh udah 1 harian. Nanti mereka capek, yang ada nanti ke bawah angin malah nggak bisa pulang. Oh, bisa hilang juga ya? Bisa hilang. Karena kayak arwah-arwah di tempat terbengkalai itu sering aku temuin kayak mereka cuma ke bawah angin, mereka nggak tahu kenapa juga ada di sini. Tersesat gitu ya Queen ya? Tersesat bisa. Oh
iya. Berarti Pokoknya mereka maghrib Sanikala tuh harus sudah pulang. harus sudah pulang. Bahaya. Bahaya ya ternyata. Nah, Queen juga bisa ramal atau apa gitu? Aku main di tarot, Tarot. garis tangan. Cuman aku untuk ramal-ramal gimana kayak, bukan aku nggak senang kayak, udahlah ya. Iya, lebih ke tarot ya, Tarot, garis ya, tangan garis begitu tangan. ya. Cuman kalau untuk tarot pun aku sekarang udah batasin. Garis tangan, pokoknya semua ramal-ramalan aku batasin. Nggak tahu kenapa. Iya. Kalau boneka-boneka ini saatnya mandi, apakah perlu dimandikan begitu? Kalau mandi secara biasa gitu cukup dilap untuk menjaga kebagusan Bersihan boneka ya. ya. Itu cukup dilapnya pakai tisu basah. Terus rambutnya disisir rutin aja sih. Cuman aku emang orangnya nggak apik sih Kak. Jadi ya mereka ya gitu Iya, keadaannya. tapi Kalau termasuk bersih juga sih. semakin kotor gitu tuh berarti mereka tuh rajin main Kak. Oh gitu. Kelihatan dari sini misalnya mereka bohong nih. Kelihatan. Enggak, tadi nggak keluar, kita cek ya tangannya, kakinya. Agak gelap gitu Agak ya. gelap. Oh gitu ya. Berarti rutin dimandikan, cuman tidak setiap hari. Ya, tisu basah Dilap, aja, tisu dilap, basah gitu iya. ya. Kalau rohnya tidak lah ya. Enggak ya. Enggak. Ya begitu. Mungkin cuma makan aja. Makan, minum, sembahyang, Sembahyang juga sembahyang. ya. Wajib itu. Luar biasa. Berarti sudah Queen sudah menjadi seorang Hindu ya. Dan sudah mewinten. Iya, jadi apa nih harapan Queen ke depannya untuk masyarakat, untuk boneka-boneka ini, Untuk untuk anak-anak Queen ini ya. Athena sendiri, apa nih harapan? Ya, harapanku untuk pemirsa semua di luar, semoga bisa menerima anak-anak arwah ini. Biar gimana pun juga mereka perlu perhatian, mereka perlu cinta kasih, mereka perlu doa dari kita. Riwayat mereka ini sangat-sangat tragis gitu ya. Ada yang dibunuh oleh orang tua kandungnya sendiri, ada yang ditenggelamkan, ada yang kecelakaan. Mereka ini hanya perlu cinta kasih. Jadi kita hanya mengajarkan mereka cinta kasih, kita tidak ada hal yang neko-neko, tidak ada mentuhankan mereka, bahkan kayak meminta uang atau bantuan hal apapun tuh, ya aku pribadi sih enggak. Aku hanya minta tolong bantu doa gitu kan, karena kita semua nih harus saling bantu ya dalam doa gitu kan. Nah kalau mereka membantu kita dengan cara ya aku hanya bisa berdoa dan menjadi anak yang baik gitu. Jadi semoga teman-teman di luar sana bisa pahamlah kenapa sih mereka dikasih susu, dikasih makan makanan cemilan-cemilan gini, bukan kita mentuhankan atau mendewakan mereka. Jadi tanda terima kasih kita untuk anak-anak ini sudah menjadi anak yang baik, anak yang nurut gitu. Ya, dan harapannya semoga apa ya, perhororan di Bali maju ya. Maju dan Maju. tidak salah pikirkan, tidak salah artikan. Dan semoga Athena 14 terhindar dari apa ya, banyak omongan yang kan di luar sana ada gimmick-gimmick gitu ya, kayak hantu-hantunya ditongol-tongolin. Kita sebenarnya murni ya, apapun ada hantu atau tidak itu kita akan bilang. Jadi kalau memang penasaran mau ikut. Oh gitu ya. Iya. Gitu sih. Waduh, terima kasih Queen Sama-sama. sudah hadir di Bali Now, sudah menjelaskan kepada kami semua di sini, kepada masyarakat di luar Semoga sana. bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang dijelaskan Queen tadi, dan sukses ke depannya. Sama-sama sukses. Dan semoga Rahayu hidup menjadi lebih apa ya, lebih damai. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Queen. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.